Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Galdia Zahra dengan NIM 21 10 10 98 dari kelas S1 TT09D, Institut Teknologi Telkom Purwokerto. Di sini saya akan menjelaskan algoritma pemrograman dasar modul keempat mengenai konstruksi dasar pengulangan. Apa sih konstruksi dasar pengulangan? Konstruksi dasar pengulangan merupakan konstruksi dasar yang digunakan dalam suatu algoritma untuk menjalankan satu atau beberapa pernyataan atau instruksi yang sama sebanyak beberapa kali. Secara umum, struktur flowchart dari konstruksi dasar pengulangan adalah sebagai berikut, di mana ada algoritma sebelumnya, memasuki counter, memasuki badan loop, memasuki decrement atau increment, memasuki algoritma selanjutnya. Berdasarkan struktur flowchart tersebut, konstruksi dasar pengulangan terdiri dari 3 bagian, yaitu yang pertama, kondisi pengulangan, berisi logika untuk menentukan awal dan akhir dari suatu pengulangan. Selama kondisi masih terpenuhi, pengulangan dapat terus dilakukan. Kedua, badan pengulangan, deretan instruksi yang akan diulang pelaksanaannya. Instruksi tersebut dapat berupa konstruksi dasar runtutan, konstruksi dasar pemilihan, atau bahkan konstruksi pengulangan yang lain. 3. Pencacah atau counter. Suatu variabel yang digunakan untuk membatasi jumlah pengulangan yang dapat dilaksanakan. Nilai variabel perlu diatur bertambah increment atau berkurang decrement pada setiap pengulangan dan akan berhenti bertambah atau berkurang jika nilainya sudah melebihi batas nilai akhir yang sudah ditentukan. Namun, pada beberapa kondisi tertentu, pencacah tidak diperlukan atau opsional karena pembatasan pengulangan tidak dilakukan oleh pencacah, melainkan oleh variabel dari suatu instruksi. Konstruksi dasar pengulangan terdiri dari 4 struktur, yaitu struktur for to, struktur while do, struktur do while, dan struktur pengulangan bersarang. For to. Struktur for to digunakan untuk melakukan pengulangan sejumlah kali yang telah dispesifikasikan, nilai awal dan nilai akhir atau kondisi stopnya. Dengan kata lain, jumlah pengulangan struktur for to sudah diketahui sebelum atau dapat ditentukan sebelum eksekusi program. Bentuk pseudocode struktur for to adalah sebagai berikut. Dan jika ditranslasikan ke struktur bahasa C, menjadi sebagai berikut. Berdasarkan data di atas, keterangan counter diisi dengan variabel yang berfungsi sebagai pencacah pengulangan. Nilai awal dan nilai akhir diisi dengan nilai yang sudah ditentukan di mana nilai akhir lebih dari sama dengan nilai awal. Increment atau decrement diisi dengan operasi aritmatika berupa plus, minus, kali, atau bagi. Untuk membuat nilai pada variabel counter bertambah atau berkurang, pada pseudocode increment atau decrement tidak perlu dituliskan, karena nilai pada variabel counter diasumsikan selalu bertambah atau berkurang satu secara otomatis pada setiap pengulangan. While do berbeda dengan struktur for to, yang mempunyai nilai awal dan nilai akhir atau kondisi stop. Struktur while do hanya mempunyai nilai akhir atau kondisi stop saja. Namun, struktur while do juga dapat ditambahkan dengan nilai awal sebagai inisiasi, yaitu pada bagian sebelum masuk pada struktur while do. Sebelum melakukan pengulangan, kondisi stop akan diperiksa terlebih dahulu apakah terpenuhi, nilai true, atau tidak terpenuhi, pada nilai false. Ketika kondisi tersebut masih terpenuhi, instruksi atau proses yang ada di dalam badan pengulangan akan dikerjakan berulang kali sampai kondisi stopnya sudah tidak terpenuhi lagi. Jika dibandingkan dengan struktur for to, struktur while do dapat digunakan sebaik penggunaan for to pada kasus-kasus di mana jumlah pengulangan sudah diketahui di awal program.
Namun, struktur while do memiliki keunggulan yang tidak dimiliki oleh for to, yaitu untuk kasus di mana jumlah pengulangannya tidak dapat ditentukan di awal, sehingga kondisi stop tidak bergantung dari proses increment atau decrement lagi. Pada kasus tersebut, struktur while do dapat mengatasi kondisi stop tersebut melalui suatu proses atau instruksi yang ada pada badan pengulangan. Bentuk pseudocode untuk struktur while do adalah sebagai berikut. Dan jika ditranslasikan ke struktur bahasa C adalah sebagai berikut. Repeat until. Repeat until dapat dikatakan sebagai kebalikan dari kondisi while do. Jika pada struktur while do kondisi stop dicek di awal pengulangan atau sebelum badan pengulangan dijalankan, maka struktur repeat until kondisi stop akan dicek di akhir pengulangan atau setelah badan pengulangan dijalankan sekali. Badan pengulangan kembali dijalankan sampai kondisi stop tidak terpenuhi atau bernilai false. Dan kata lain, perbedaan antara struktur repeat until dan struktur while do adalah badan pengulangan pada struktur repeat until akan dijalankan minimal 1 kali, sedangkan pada struktur while do tidak akan pernah dilaksanakan bila kondisi stop pertama kali tidak terpenuhi atau bernilai false. Bentuk pseudocode untuk repeat until adalah sebagai berikut. Dan jika hasil translasi ke struktur bahasa C adalah sebagai berikut. Pengulangan bersarang. Pengulangan bersarang terjadi ketika terdapat struktur pengulangan di dalam struktur pengulangan sebelumnya nested loop. Jika kondisi stop pada pengulangan sebelumnya, kondisi 1, terpenuhi bernilai true, maka kondisi stop pada pengulangan di dalamnya, kondisi 2, akan diperiksa dan jika terpenuhi bernilai true, maka instruksi atau proses yang ada di dalamnya akan diulang sampai kondisi 2 tidak terpenuhi atau bernilai false. Pengulangan bersarang biasanya digunakan untuk data yang melibatkan koordinat baris dan kolom 2 dimensi, seperti matriks berikut. Terdapat kombinasi struktur pengulangan yang dapat digunakan, seperti kombinasi struktur yang sama, for to dengan for to, while do dengan while do, dan repeat until dengan repeat until. Dan kombinasi struktur yang berbeda, for to dengan while do, for to dengan repeat until, while do dengan repeat until. Bentuk pseudocode untuk pengulangan bersarang dengan kombinasi for to dengan for to adalah sebagai berikut. Dan jika ditranslasikan ke struktur bahasa C adalah sebagai berikut. Jadi di sini saya telah membuat program konstruksi dasar pengulangan dengan tema menghitung keliling persegi dan persegi panjang. Pertama, pada baris ke-1 dan kedua merupakan library atau header program. Include Airstream using namespace std. Pada baris ketiga merupakan badan program. Saya menggunakan integer main karena nantinya akan menggunakan tipe data berupa bilangan bulat. Pada baris kelima sampai ke-7 merupakan deklarasi berupa tipe data dan variabel. Pada baris 9 merupakan perulangan menggunakan do. Pada baris 10 sampai dengan 12 ini merupakan option. Jika kita memilih option 1, maka itu keliling persegi. Jika kita memilih option 2, merupakan keliling persegi panjang. Pada baris ke-13 merupakan option. Kita harus memilih option 1 atau 2. Dan pada baris 14, change option merupakan inputan untuk dimasukkan ke variabel option. Pada baris ke-16 merupakan suatu kondisi jika kita memilih option 1, yaitu menghitung keliling persegi. Pada option 18, kita disuruh untuk memasukkan sisi,
Maka pada baris ke-19, chain sisi itu merupakan inputan untuk dimasukkan ke variabel sisi. Pada baris ke-20, for in merupakan bentuk perulangan for. Pada baris 21 merupakan rumus persegi. Keliling sama dengan keliling plus sisi. Pada baris ke-21 merupakan output hasil keliling. Pada baris ke-23 merupakan kondisi jika memilih opsi 2, yaitu menghitung keliling persegi panjang. Pada baris ke-24 kita disuruh untuk memasukkan panjang, lalu pada baris ke-25 chain panjang, yaitu inputan untuk dimasukkan ke variabel panjang. Pada baris ke-26 kita disuruh untuk memasukkan lebar. Lalu pada baris ke-27 chain lebar, yaitu inputan untuk dimasukkan ke variabel lebar. Pada baris ke-29 while merupakan perulangan menggunakan while. Pada baris ke-30 merupakan rumus keliling persegi panjang. Keliling PP sama dengan keliling PP plus panjang plus lebar. Pada baris ke-31 merupakan increment I plus plus. Pada baris ke-32 merupakan output hasil keliling. Pada baris 34 merupakan kondisi apabila pemilihan di luar yang disebutkan. Pada baris ke-35 check out, option tidak tersedia. Maka itu merupakan output jika kita menginputkan di luar yang disebutkan. Pada baris ke-37 check out coba lagi yes or no. Keluaran untuk meminta input. Chain ulang yaitu untuk inputan untuk dimasukkan ke variabel ulang. Pada baris ke-42 merupakan kondisi apabila pemilihan di luar yang disebutkan. Pada baris ke-46 while merupakan bentuk pengulangan while. Kita coba jalankan program. Nah, di sini keluar option. Option 1 keliling persegi, option 2 keliling persegi panjang. Kita pilih 1, lalu kita disuruh menginputkan sisi. Maka akan keluar output hasil keliling 24. Dan kita coba menginputkan di luar angka di luar yang disebut. Lalu kita coba memasukkan angka di luar yang disebutkan. Misal 4. Maka option tidak tersedia. Nah, di sini terdapat flowchart. Pertama, dimulai dari start, lalu inisialisasi in sisi keliling sama dengan 0, PL keliling PP sama dengan 0 pilih, full keluar sama dengan false, char ulang. Lalu kita di sini diberi pilihan option 1 atau 2. Jika kita memilih 1, maka kita disuruh untuk memasukkan sisi, lalu proses looping menghitung keliling persegi, lalu keluar option kembali ke menu awal. Jika kita memilih ya, maka akan kembali kepada option 1 atau 2. Jika memilih tidak, maka akan selesai, program akan selesai. Lalu, jika kita memilih option 2, maka kita disuruh untuk menginputkan panjang dan lebar. Lalu, proses looping menghitung keliling persegi panjang. Lalu kita akan diberi pilihan kembali ke menu awal, ya atau tidak. Jika ya, maka akan kembali ke option 1 atau 2.
Jika tidak, maka program akan selesai. Sedikit quote dari saya, hidup itu seperti mengendarai sebuah sepeda. Untuk menjaga keseimbangannya, kamu harus terus bergerak. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.